Masih bisa ya. aman. Tapi cuma di sana loh. Itu udah. The one and only berarti. Iya. Tapi draft yang sudah dimulai bertukar Om. Oke. First pick-nya untuk Rebellion. Nah ini ada perubahan lagi pasti dari plan-nya. Ya, dan bahkan ini bandnya lumayan beda ya. Ada Angela Faramis yang ternyata di band oleh Rebellion. Dan Matilda ini juga bakal langsung ditutup ya dari Bigetron. Tahu power seperti apa. Kalau misalnya Matilda jatuh ke tangan teman-teman dari Rebellion. Tapi kita tahu juga bagaimana Frederian sekarang masih terbuka. Dan possible untuk ditukar dengan hero-hero yang belum ke ban seperti Joy mungkin bisa keluar. Ya, Mungkin Rexana Ben. Rexana di band ini lebih membuka lagi, banyak banget. Nino juga ada kan sekarang. Oh iya. Benar. Nino yang bisa keluar. Cuman pertukarannya juga banyak. Bruno. Aduh, kalau mau disebutin mah bakal panjang nih nanti. Kayaknya jungle tuker kali Fredrin Joy gak sih? Frederick Aduh. sama Joy. Kayak Joy sebenarnya oke. Tapi Tapi- kalau ada Joy, ini kan ada kata tapi ya selalu. Iya, iya, iya. Kalau ada Joy, bisa jadi bukan Frederick yang keluar. Baxia itu diharas terus loh. Bisa nyebrang-nyebrang terus dengan shield United dia. Oke. Ntar tinggal lihat dari Bigetron nih. Dia mau tuker apa? Karena kalau misalkan pertukarannya kurang worth it bagi mereka, kayaknya first pick-nya bakal enak untuk teman-teman Rebellion. Yep. Ini dia penentuannya dari Bigetron. Apa yang bakal mereka Baxia. tukar dan Baxia. Dia band Baxia. Joy-nya Pengen bebas ambil dong. Joy. Iya. Pengen ambil Joy. Kalau diambil sama Rebellion gimana? Ya ambil Fredrin mau nggak Ambil mau. Frederick mau gak mau Nggak ya. ada pilihan lagi kan? Tapi Frederick susah buat stop Joy sebenarnya ya. Kalau memang stacknya ada di angka 4 kan. Iya. Kalau enggak bisa ditarik masih bisa ditarik. Tapi secara fast farmnya lebih cepat Joy dibandingkan Frederick. Iya. Dan marksman yang lumayan safety dari Joy kayaknya klub deh. Dia lumayan enak kan dikejar Ada DMI. Dia main. Bisa memang sih. Tapi ya harus pas timing juga kan ya. Iya. Main yang tipe yang jangan masuk Blazing Duet Om. DMI belakang taruhnya. Dan first pick carry ternyata. Oh. Wow, membiarkan Bigetron yang milih kayaknya Om. Ya ini ada dua nih ya. Mau nggak diambil? Atau jangan-jangan dua-duanya diambil tiba-tiba. Wow, Joy XP kah atau Fredrin yang XP? Frederick XP. Oke, menarik ya, kita lihat nanti. Tapi biasanya sih Om yang kayak gitu-gitu Om, Hah? serakah sih Om. Kan nggak apa-apa ya. Kan daripada kita harus memilih ini atau itu, ambil aja dua-duanya. Ambil dua-duanya Oh, bisa bener. jadi solusi juga. Bener, daripada bingung ya udah. Bener. Tapi apakah bisa berjalan dengan strategi seperti itu? Takutnya nanti Ya, malah Fredrin dulu. menyulitkan dari Bigetron itu sendiri. Tapi kita udah melihat Fredrin, satu pilihan terakhir. Minotaur. Minotaur. Oke. Nomornya ya, yang diambil duluan. Nah masalahnya ini nih, Rebellionnya mau Joy nggak? Atau nggak usah ada Joy aja di game ini? Tapi tiba-tiba juga nih, kalau ngelihat dengan dua heavy hero sisi seperti ini, pakai Joy, lumayan berat loh. Ya. Karena Joy cuma mengandalkan nanti rhythm of Joy-nya dia buat immune kan. Bener. Kalau dia nggak punya immune, nggak bakal berani buat deket-deket ke dua ini. Makanya tipikal yang memang datang-datang udah harus stuck full Om. Iya. Langsung ulti. Langsung Kalau ulti. yang masih gesek di depan udah Udah. nggak ke ulti itu adanya ke cancel. Ya, tapi dua ini memang bisa dimakan ya. Ada Kari juga dengan true damage-nya. Oh, Oke, tinggal depannya aja nih. Mereka juga harus bawa yang bisa strong enough untuk menyeimbangkan nanti tempo dari Fredrin dan juga Minotaurnya kita udah melihat. Oh iya, dan Kaja. Wow, Wow, ini wow, pick wow. off yang bagus banget Aduh. sebetulnya Om. Nah ini bagus banget juga karena Loyi akan mencegah hero close range, hero jalan kaki kena Loyi bakal kerepotan Iya, dengan iya. dispersionnya dia kan. Masih ada Kaja juga jelas. Jadi tiganya memang tipis tapi didukung dengan Loyi. Dan jangan lupa nih, dengan teleportnya Loi, Kajanya bisa nyari posisi nanti Om. Oke. Mungkin ditelen ke depan sendiri, Kajanya doang gitu kan. Jadi Bisa. dia datang-datang gak usah pakai flicker, tarikannya tuh bisa langsung ke belakang dan dibawa ke depannya. Oke. Dan mungkin dari Bigetron sendiri sekarang mereka butuh hero yang bisa melompat ke belakang ya buat menjemput. Dan Novaria dulu Iya, ini jawaban ya. Untuk Ya. buka map juga ya. untuk poke damage-nya juga sakit ya. Benar. Apalagi kena ke Loyi yang memang ya jelas lah dia outrange buat Loyi-nya dia. Dan gak ada healer sekarang buat RBL. Benar. Nanti kita akan lihat Novaria nembakin rumput. Iya. Karena udah mulai transisi sama rumput kan. Betul. Kalau ada Loi itu kadang ada relet, tiba-tiba ada banyak. Jadi mending ditembakin aja untuk rumputnya dan barat ditutup, jungle-nya dilimitasi. Tapi kalau pemilihan dari jungle juga RBL sebenarnya mereka nggak kurang stok ya. Mereka sempat ngebawain Hanzo ketika mereka ketemu dengan hero-hero tank seperti ini. Menarik Hanzo ya. Bisa sih, lawannya juga belum ada yang ke belakang nih kebetulan. Betul. Dan Bruno ini jadi salah satu pilihan yang bakal dieliminasi juga. Apalagi kita tahu ini perebutan dari kedua tim ya Bruno ini. Benar, ini band Bruno nih. Pani masih ada loh.
Bisa si Fredrin digocek ya. Digocek Fredrin yang terakhir nanti. Fredrinnya XP lane. Dan itu bahaya banget kalau memang ada ya. Iya sih, kayak Loi, Kari, ini kayak makanan dahsyat ya, santapan lezat ini buat Fanny, apalagi dari mid game-nya. Pakito di ban, oke. Gue setuju sih untuk Pakito. Buat jauhin dari far lane-nya dan juga punya damage yang besar sekarang. Dan Bruno ban, marksman lagi kah yang targetnya atau trust issue untuk Fredrin ini? Akan dilemparkah ke XP lane? Kalau MM lagi Brody kali ya? Iya, Atau Nathan bahkan. Brody gak sih? Brody punya defensif sebetulnya. Aha. Tapi gampang ketangkep tahu Brody itu sama Loi. Brody Loyi ya. Tapi range-nya lumayan jauh loh kalau Brody itu. Karena dia nggak punya mobilitas pasti gitu loh. Jadi nggak bisa ngedes kabur. Dia harus Iya. cari orang kan. Iya, dan yang jadi masalah adalah mereka bawa Novaria juga. Jadi dua hero long range dalam satu tim itu bakal Brody. bikin repot banget. Dan yap, Brody sekarang udah mulai ditutup. Dan satu pilihan selanjutnya yang sempat dibahas tadi, Fanny. Nanti tuh, bisa dilas, muncul, tapi dilas Oke. itu kalau memang mereka mau buat ambil Fanny-nya. Iya, ya itu pembuktiannya ada di akhir biasanya tuh. Kalau Oke. enak banget baru dipakai. Kalau misalkan kurang enak, Fredrin pun menurut gua udah Bagus salah ya. satu jungle oke banget bahkan. Betul, betul. Dan kalau mereka masih mau nambahin lagi hero range, Hah? ada Ixia buat bisa Oh. menangin lane lawan Kari. Iya. Untuk marksman yang kuat ya di landingnya ya. Bisa jadi juga, tapi kita lihat yang diambil duluan. Harit. Menarik. Magic damage di area gold lane yang bakal mereka bawa. Dan kita tahu betapa cepatnya juga mobilitas dari seorang Harit. Iya. Yap, dan susah untuk ditargetkan ya nanti dengan dispersion. Bisa Tapi ini dash dua kiri magic kanan. om. Betul, Dua dua magic damage kan. Mhm. Athena Shield kayak rusak kiri kanan om. Iya sih, Athena Shield terus juga apalagi Oracle sekarang yang lagi naik juga bisa sebenarnya Bisa menjadi bahan jadi. pertimbangan. Mungkin harus dijawab secepatnya kali ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba nggak sesuai konsep dan tetap harus respect Fanny. Jangan lupa Fanny-nya masih berpotensi untuk keluar juga. Terus keluarnya Link. Link, wow, agak ngeri tapi Bisa. konsepnya ada. Konsepnya ada buat nyerang di belakang. Mending Lancelot deh. Lancelot aja gitu bisa nggak? Akai, Dari oke. Akai oke lah ya. Ya, dengan heavy spin ya, ini bakal cukup berbahaya. Ada di area jungle, berarti untuk sosok Akai sendiri mungkin bisa membuat mereka lebih unggul nanti dari perebutan objektif seperti Turtle. Apalagi di early game ada Terizla yang punya power damage besar. Yap, berarti kalau kita bicara misalnya Fredrin masuk sebagai jungler pun gak ada masalah ya. Iya. Ya. Karena untuk pemilihan dari EXP di sini kalau kita melihat ada banyak yang lepas juga buat EXP seperti X-Borg. Export. Ya, X-Borg ada dan cukup strong untuk BTR. Atau mau mainin landing Benedetta Ah, itu bisa juga. masih open juga. Cici bahkan kalau Cici nggak ada kombinasinya kurang asik ya. Kurang tebel ya. Iya. Tapi yang pasti physical damage karena butuh Export. banget damage dan export yang dipilih. Yap, lengkap sudah untuk dari segi drafting kali ini. Draft yang bisa dibilang cukup menarik, Rebellion. Kembali lagi dengan sosok Loi yang bisa dibilang menjadi hero kemenangan mereka. Betul, tapi Loyi dengan tim fight kumpul, ada Last Insanity, ada X-Borg Ya. untuk bisa memasak mereka semua. Dan hati-hati malah di zoning balik nanti Iya. sama X-Borg-nya. Ya kita tahu X-Borg lah untuk lepasin Viraganya aja. Ya dia butuh kerja keras sih menurut gue. Butuh effort lebih ya. Iya. Nah ini waktunya untuk Biget Troopers dan juga Rebels memberikan semangat terakhir mereka untuk kedua belah tim. Karena ini bisa jadi game terakhir loh kalau misalnya Rebellion gak melakukan perlawanan. Ya, dari early to mid-nya mungkin sedikit unggul BTR, tapi late game potentialnya dua tim ini punya potensi yang sama. Jadi dua-duanya chance mereka nanti akan ditentukan dari bagaimana mereka melakukan team fight. So siapa yang akan mengamankan game kedua kita? MPL Arena, mana suaranya? Dan ini dia untuk game yang kedua, Bigetron Alpha versus Rebellion. Oke, match point untuk Bigetron. Apakah bisa mendapatkan kemenangan bersih seperti game yang pertama dan reset seperti apa nih? Untuk Rebellion juga kombinasi Kaja dan Loi. Untuk clear di area mid lane kayaknya nggak jadi masalah juga. Dan sama-sama cepat juga sih sebenarnya ya. Dan ada Akai memang, ini adalah hero yang punya heavy spin. Dan cukup bagus untuk bisa menetralkan bagaimana nanti Fredrin ketika sedang mengambil posisi untuk mendapatkan turtle. Loi galak di awal ya, setengah darah itu tadi Moreno. Galak banget apalagi udah yang tahu combo-kombonya. Apalagi level 2 nih, ada pasif bisa nyala juga kan, damage-nya bakal lebih sakit lagi. Dan mungkin rotasinya nanti tetap ngarahnya ke arah gold lane dulu untuk sementara. Makanya terjadi perbedaan permainan juga dari seorang Ki ya. Ngelihat sisi Dapet, hero yang Ki. berbeda. Tapi ini cukup berbahaya ya pergerakan dari seorang Ki. Yang meskipun diam-diam gak kayak tadi ya, ngerusuh. Tapi tetap bisa ngedapetin objektif. Oke, mid lane. Bakal coba untuk dipangsakah kali ini dengan output damage yang bisa dibilang masih sangat minim bagi kedua tim.
Ya, dari Moreno dengan satu Impure Rage berhadapan dengan Lethal Ignition yang dipakai oleh Swallow ya. Sama-sama dengan Emblem Mage. Tapi Moreno lebih memilih untuk penetration. Iya sih, Menggunakan Rapture ya kan dengan satu tembakan Assault Spear-nya berhadapan dengan Swallow. Yang memang ini butuh banget untuk cooldown time reduction. Yang penting sakit aja sih kalau udah ngomongin Novaria mah. Audi. 3 pemain udah mulai berkumpul dari Bigetron. Sepertinya Audi Tizi yang akan menjadi mangsa pertama. Wah. Dari seorang Super Ken 1 hit terakhir first blood untuk Bigetron. Ini membuktikan memang Super Ken dari Raw Jungle. Dia terhitung sering sekali mendapatkan first blood juga. Ya. Dan trapping di mid lane om. Unexpected move. Iya, itu cepet banget juga eksekusi dari BTR tadi. Mereka dapetin satu, mereka tahu bahwa pressure mereka masuk. Auditiz ini belum level 4 cepat. Jadi pasti mereka akan start duluan untuk di turtle-nya yang sedang dicoba kontes oleh Vincent. Ya, bakal coba untuk bebas banget, tapi XP lane-nya ini harus di zone out terlebih dahulu. Adanya Moreno dan juga Sorizo mungkin akan memberikan space tambahan bagi sosok Super Ken. Tapi Vincent tidak akan mundur terlebih dahulu. Udah ada level yang keempat, Heaven's Spear ready di sana. Minion Fury-nya pun berhasil dikeluarkan. Hanya untuk menilai Sorizo. Memulakan Vincent secara langsung. Bahkan kali ini, Swallow juga akan ikut menyusul. Pertukaran terjadi, Sorizo. Dia akan menjadi pertukarannya, tapi lihat Super Ken bebas banget untuk mendapatkan turtle. Bahkan dia bisa langsung ikut power up lagi ke arah wajah Pressure Red. Membuat Cars akan menjadi pemain ketiga yang tumbang. Bahkan retry-nya di save tadi akhirnya digunakan untuk lawannya. Kena retry dari Cars gak bisa kabur lagi, flicker udah dipakai dan lagi-lagi keuntungan untuk Bigetron. Ya, itu timing yang bagus tadi ya. Penggunaan dari Retribution. Tidak terburu-buru untuk dipakai di turtle. Tapi fokus untuk bisa menjebak lawannya agar gak pulang kemana-mana. Karena turtle tadi sudah pasti jatuh ke tangan Bigetron. Buset nih audience prediction-nya naik lagi ternyata. Tadi 80-20, sekarang 82-18. Tapi ya jangan lupa kalau ngomongin audience prediction, ketika Rebellion kemarin menang, itu juga sama kayak gini kondisinya. Kecil ya. Kecil, tapi tiba-tiba dia menang. Oke, Moreno satu Enchanted Talisman. Sudah selesai. Ini semakin lebih berbahaya lagi untuk Assault Spear yang bisa dipakai karena akan bisa di-spam. Sedangkan Eman terlihat cukup nyaman juga di arah bawah ya. Belum ada gangguan sama sekali untuk Eman. Jadi so far so good untuk Bigetron. Mereka sanggup untuk menetralkan apa yang dilemparkan oleh Rebellion. Iya, cukup sulit juga sih kalau misalnya dari Auditisi ingin ngebuat inisiasi di bagian bottom lane. Karena power dari Moai untuk ke-burst pun ini masih belum cukup. Ya gue pikir mau dimakan tadi, Sama. mau di heavy spin gue kira. Tapi ternyata memang di awal masih kurang damage ya om. Harinya juga belum punya item. Betul, masih belum bisa ya. Dan ini hampir sama ya berarti untuk Rebellion sendiri di mana mereka akan mengandalkan agar Moai itemnya untuk jadi terlebih dahulu. Karena sementara waktu mid lane mereka ini dari Swallow ini akan mencoba untuk memainkan pasif dari Loye. Dari sisi pemberian damage. Dan kita mengintip untuk item build-nya Enchanted Talisman hampir diselesaikan oleh Swallow. Tapi belum selesai ya. Dan lawannya juga udah selesai. Dan Eman bahkan punya satu Starlium. Sudah punya sokongan untuk pemberian true damage. Iya. Wow, top lane Sorizo. Satu pemain tiba-tiba hilang di area top lane dan sepertinya akan terjadi pertukaran di bagian bottom lane. Super Ken langsung bisa mengeksekusi gold laner dari tim Rebellion dan lihat platingan gold ini udah menjadi milik Bigetron sepenuhnya. Tapi turtle terbuka kali ini, bisa langsung di setup juga lagi-lagi Bigetron yang memulai setupnya. Namun Vincent deket kayaknya bakal dikontes. Ini bakal berbahaya karena beda ceritanya sekarang dari tim Rebellion mereka punya satu buah Divine Judgment dan satu buah Heaven's Spear juga yang sudah ready di tangan dari seorang Vincent Ki. Mencoba untuk masuk ke depan Super Ken sudah berhasil mendapatkan turtle-nya dengan sangat amat cepat. Bahkan Minion Fury dipaksa dibuka untuk meng-cancel kepulangan dari seorang Vincent. 4 pemain tersisa dari Rebellion mereka masih akan memaksa tapi dengan kehadiran Eman semuanya berbalik 180 derajat. Bigetron yang sekarang akan coba untuk dikejar dan 4 pemain akan hilang di tangan Rebellion. Double kill Swallow. Menyisahkan Moreno yang sudah mulai di zoning out. Ini dia impact dari Luoyi. Tempat yang sangat-sangat menguntungkan bagi mereka. Gang sempit nih, pasif dari Luoyi-nya benar-benar maksimal. Ya itu dia memang keunggulan. Dimana semuanya tertrap ya, terperangkap di dalam sana. Dan memudahkan untuk pemberian damage dari dispersion dan juga rotation milik Loyi sendiri. Dan sudah mulai terlihat impact dari Swallow dengan Loye. Dan ternyata ini adalah bagian dari gameplay bagi Rebellion sendiri. Iya. Masuknya Loye dari pergerakan mereka yang agak susah buat bisa dibaca sekarang. Goldnya langsung swing, lumayan jauh sekarang swingnya, 1000. Langsung dapat outer turret dan ya meskipun harus ngorbanin 4 buah flicker tapi itu worth it ya dapat Worth 4 it sih. pemain. Dia pegang tempo sekarang kan. Perbedaan goldnya juga ada beberapa yang diungguli sama teman-teman Rebellion dari beberapa role. Tapi ya Bigetron mereka masih mencari momen juga nih untuk balikin keadaannya lagi. Untuk pegang temponya lagi. Mungkin
mengandalkan Chorizo dan lebih aware sama rumput kali ya. Jangan sampai kena trap-trap lagi. Ya, tapi agak bahaya juga ya kalau rumput ini nggak selamanya bisa dicek loh. Kalau nggak ada Astral Sphere, nggak ada Astral Echo, mereka bakal susah buat bisa ngecek. Apalagi kalau membiarkan Chorizo yang masuk sendirian, Firaga Armornya bakal mudah untuk dipecahin. Ya, area depan tetap harus bisa dijaga dengan baik. Visualisasi dari tim Bigetron Alpha ini nggak boleh lepas sama sekali. Apalagi dengan adanya outer turret di bagian bottom lane yang udah hilang, bakal semakin mudah buat Rebellion membuka jalur invasi mereka. Waktu Onyx ngelawan Lui-nya dari Rebellion, cara mereka tuh injekin rumputnya satu orang satu. Oh. Jadi biar ada stay di posisi masing-masing dan ya ketika teleport kebaca gitu kan, jadi ketahuan juga. Tapi kayaknya itu berlaku di mid to late game deh, nggak bisa di early banget. Karena early banget susah juga kan, mau jaga di rumput takutnya depannya dipunish. Tuh, dan ya masih dengan start awal untuk Bigetron ternyata. Mereka tetap ingin untuk mendapatkan objektif ini. Tapi ini tim fight 5 bakal coba untuk dihalang juga, diinisiasi oleh RBL. Oh, ini dia. Satu buah lompatan dari seorang Kim. Minion Fear-nya connect karena dua pemain dan Supercat seperti biasa sudah berhasil mendapatkan 3 turtle mereka. Tapi kita bakal melihat dari segi damage karena Eman, damage dealer dari Rebellion. Kali ini bakal coba untuk dihabiskan satu persatu. Eman hilang, Ki hilang. Dua pemain ternyata yang menjadi korban dari Bigetron untuk pertukaran turtle mereka. Bahkan Super Ken sekarang yang sudah mulai dikejar-kejar, Suelo-nya hadir. 4 member kali ini melakukan zoning out. Wah. Turret bisa mereka dapatkan. Wah, semakin banyak keuntungan yang sebenarnya bisa diperoleh sama teman-teman dari Rebellion. 1000 perbedaan gold, tapi yang jelas dengan memulangkan beberapa pemain dari Bigetron Alpha, ini ngasih mereka space yang luas banget. Ya, dan tim fight ini, tim fight kumpul 5 yang harus diwaspadai juga. Karena setiap kali ada tim fight seperti ini, Loyi, ini Suelo agak susah untuk bisa dicari di belakang. Karena damage yang diberikan impact-nya dia, selain daripada bisa memberikan damage, ini juga merubah posisi pemain-pemain dari Rebellion. Oke. Dari BTR. Masalahnya nih kayak vengeance-nya Eman jadi nggak terlalu berfungsi ya. Serba salah sih sebenarnya, Purify nggak bisa juga defend Judgment. Oke. Tapi pas ditarik itu vengeance juga nggak bisa dipencet sebetulnya. Karena suppress kan, nggak bisa ngapa-ngapain dia pas suppress. Ya, jadi mungkin sebelum ditarik ya. Sebelum ditarik bisa. Oke, dari player head to head juga antara Kars bersama dengan Chorizo masih cukup unggul lah untuk Chorizo-nya. Tapi di match kali ini sepertinya ya Kars jauh lebih unggul dibandingkan Chorizo. Tadi dari goldnya juga ada terpaut selisih 1000 buat goldnya. Oke, masih bisa untuk pegang kendali lah ya. Tapi ya hati-hati aja, Xborg makin lama tuh makin panas Makin. apinya. Makin kadang dingin apinya pakai X-Queen. Iya, makin capek juga ngelawannya ya dengan banyaknya nyawa dia. Apalagi kalau misalnya udah ada immortal di dalam tubuhnya. 2000 gold dipegang sama Rebellion sekarang. Mungkin setup di next objective. Entah dapetin turret di mid lane dulu mungkin, atau langsung ke arah Lord, itu bisa dipegang sama Rebellion sekarang gantian. Oke, dan Chorizo bermain dengan agresif, War Axe. Posisinya udah mulai ketahuan sepertinya akan ada beberapa serangan yang mau diberikan oleh Rebellion untuk membuat nanti Chorizo gak akan bisa join ke arah perebutan Lordnya. Wah, mana nggak ada jungle lagi om, nggak bisa cari baterai ini. Pulang recall dia. Iya, mau nggak mau. Mau nggak kan? mau recall dulu gitu. Oke, recall sudah dilakukan juga, jadi bakal ada tarik ulur ya buat di Lord yang pertama sekarang. Dan dengan adanya Loyi, kita tahu sporadis banget nih. RBL mereka ada di mana-mana. Mereka gak ada di satu titik, tapi mereka bisa ada di titik yang jauh. Dan tiba-tiba masuk di belakang pemain BTR. Banyak banget kemungkinan yang bisa terjadi dari Rebellion, tapi begitu juga dari Bigetron, mereka bisa saja mengamankan untuk ke arah Lord. Tapi lihat 3 pemain tiba-tiba hadir dari bagian belakang dan Minion Fury-nya memang berhasil pada ada Super Ken. Terus-menerus mendapatkan objektif yang begitu besar. Sekarang waktunya untuk melarikan diri 4 pemain tersisa dari Bigetron Alpha. Kok dibalikin Eman? Mau coba untuk mencoba melakukan pertukaran damage ke bagian depan. Audi TC masih bisa selamat dan Ki juga kali ini akan mencoba untuk menjaga teman-temannya dianterin sampai pulang dengan selamat. Awas teleport, oke nggak ada yang teleport untungnya terlalu dalam mungkin. Dan Lord yang bisa di-secure untuk teman-teman Bigetron lagi-lagi. Perfect Retribution, Super Ken pegang kendali. Ya, meskipun perfect retribution, tim fight-nya dipegang oleh Rebellion sedari tadi. Ini yang berbahaya, meskipun mereka dapetin itu dia. Lord didapatkan oleh Bigetron, tapi dari goldnya, dari tim fight-nya dipegang oleh RBL dan belum ada jawaban bagi BTR sekarang. Ya, bahkan turretnya belum kesentuh sama sekali nih dari Rebellion. Mereka masih begitu kokoh untuk lini depannya, untuk power defensifnya. Tapi kita bakal lihat ketika Lordnya udah mulai masuk dari bagian bottom lane, apakah bisa ditembus lebih jauh? Kayaknya dapat sampai inner nih, untuk beberapa inner dapat sih. Paling mid yang harus dipertahankan mati-matian. Oke, dan di bawah masih dibiarkan juga ya. Dan dari in-game equipment-nya, Brute Force bersama dengan War Axe ini adalah item combo ya buat Chorizo berhadapan dengan Furious Hammer, Athena Shield dan juga Dominion Size. Itu untuk Kars sendiri. Jadi sebagai badan di depan untuk
menjadi tameng ya bagi teman-teman yang lain ketika ada Swallow. Ini udah bisa banget Kak. Bakal coba untuk masuk dari dua arah yang berbeda. Super Ken mencoba untuk memberikan sedikit lagi dari bagian belakang. Wave Minion bisa langsung di-clear dengan sangat cepat. Rebellion bisa dibilang masih aman untuk area mid lane, tapi tidak dengan bagian bottom lane-nya. Gak ada yang pukul turret sih sebenarnya. Karena Harit ya nggak bisa all in juga, masa zaman Force buka langsung dibalikin nantinya. Lord bisa di-clear dengan cukup aman, bahkan hanya satu turret aja nih. Kayaknya 2 turret sih sama yang di atas. Lihat dari Super Minion juga masih jalan sebenarnya buat BTR tadi. Karena Lordnya baru finish ya di atas detik 10 tadi. Ini Wave Minion masih ada, dan apakah bakal coba untuk dipaksakan ada satu buah penalti zone dan Moreno headshot langsung bisa memulakan audit dengan waktu yang sangat amat singkat. Tempat pemain tersisa Kars di bagian belakang ada satu ledakan satu dari hit. seorang Sorizo, tapi Kars still survive dengan nyawa yang tidak terlihat dengan satu buah flickernya. Nyaris saja bisa ditumbangkan, namun ini membuka turret lagi. Untuk teman-teman Bigetron sekarang top lane-nya juga udah hilang dari innernya, mid-nya mulai terbuka. Yap, dan gen fight kita kali ini combo aja Loi sampai dengan saat ini masih punya win rate 100% di MPL ID season 13. Wah, ini apakah pecah? Apakah malah lanjut nih tren positif 100% win rate Kajal Loi? Karena jujur, sekarang goldnya lagi dipegang Rebellion loh. Meskipun mereka kalah objektif ya tadi ya. Iya. Tapi tim fightnya ini dia yang sangat-sangat sulit terlihat bisa dimenangkan BTR. Di Betul. Bigetron mereka tiap kali mau masuk selalu aja ada hadangan. Dari rotationnya ya kan, terus juga masih ada dispersionnya, sedot semua ke tengah. Dan pada akhirnya tim fightnya harus diinisiasikan mau gak mau nih. Daripada mereka sia-sia juga kalau mereka gak tim fight. Yang pasti harus lebih aware sama rumput ya. Jangan sampai ada kejadian di Lord kayak tadi Om. Di Gak atas ada yang ya. notice kan, tiba-tiba datang dari atas, posisinya terjepit. Dan itu menguntungkan banget buat Rebellion. Ya, harus mulai dicek satu persatu. Teman-teman Bigetron Alpha nggak boleh terlena sama sekali karena banyak banget kemungkinan yang bisa ada dari atas atau mungkin dari bagian bawah. Dan ini yang harus mereka perhatikan juga, bagaimana posisi dari seorang Vincent karena Happy Spin pun bisa menjadi satu bahaya terbesar ketika perebutan Lord. Wah, Vincent nih udah dibakar terus nih dia di bagian depan nih. Panda goreng jadinya. Dan dia nggak bisa maju sama sekali. Tapi lihat teleport. Ini dia ketahuan untuk teleport yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Rebellion. Swallow harus mengorbankan nyawanya. Tapi masalahnya belum ada pertukaran yang berhasil dilakukan oleh Rebellion. Hanya menjadi satu kerugian pasti untuk Rebellion sendiri. Sorizo di bagian terdepan dan Astral Echo yang dibuka membuat semakin sulit Rebellion untuk masuk Reset. ke sekitar area Lord. Masih bisa di reset lagi. Membeli waktu untuk Rebellion. Apakah mampu Swallow hadir kembali. Dia bisa teleport, nanti dia bisa langsung datang juga. Dan lagi-lagi di reset. Aduh. Bigetron mereka agak sedikit terburu-buru untuk Lord. Ya, 15 detik bahkan 10 detik tersisa sampai Swallow bisa kembali lagi ke dalam Land of Dawn. Dan sekarang mungkin waktu yang tepat untuk Bigetron Alpha memaksakan lagi dengan satu buah mini-mininya yang kode. Tapi 4 pemain bahkan sedikit tertahan oleh para pemain dari Rebellion. Moai mendapatkan posisi yang sangat tepat untuk bisa memulakan 3 pemain dari Bigetron Alpha. Bahkan Sorizo dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Lagi-lagi tempat yang sempurna bagi Rebellion bisa menghasilkan hasil baik. 3 member hilang. Lordnya bisa di take over sekarang dan Rebellion kembali memegang temponya. Dan bahkan Loi sudah back on the field. Ada di garis depan di area mid tadi. Bukan hanya diversion yang menjadi masalah sekarang. Heavy spin juga menjadi masalah untuk pengambilan objektif. Iya kan, tempatnya Om, lagi-lagi Om. Sempurna untuk Rebellion. Heavy spin dapetin 2-3 member tadi yang terjepit. Ya gak ada yang bisa kemana-mana juga dan bahkan Vincent dia sudah punya 1 toilet armor. Akan jauh lebih sustain untuk menerima damage dari Novaria. Cepat banget tuh Moai untuk bisa dapetin 1 buah base red. Attack speed yang udah gak bisa diragukan lagi dan sekarang problem solving dari Bigetron Alpha dibutuhkan di momen ini juga. Oke, Lordnya masih jauh juga. Masih tegak kali ini Lordnya. Masih bisa dikawal juga, mungkin 3 lane push. Yang bisa dilakukan oleh Rebellion sekarang. Memang dari segi gold gak pernah dipegang sama Bigetron. Dan mungkin saja bisa dipakai oleh Rebellion ngabisin semua base turret. Or mungkin bisa tutup gamenya. Banyak ya kemungkinan. Kars punya Immortal, Vincent udah punya toilet armor tadi, mau bebas di belakang. Ini hampir semua jawaban dipegang oleh RBL. Lordnya sudah mulai masuk. Teleport. 1 buah base red silang, tapi teleport. Langsung menuju ke area top lane sepertinya untuk bisa melakukan clearing ke arah setiap base turret yang masih tersisa. Tapi sayangnya belum ada momentum yang tepat yang bisa diberikan oleh Rebellion. Ya untungnya ya, nggak ada siapa juga tadi di atas kan, nggak ada siapapun. Ya. Teman-teman Bigetron mereka berkumpul, tapi 2 base turret hilang. Dan ini bahaya buat Bigetron juga ya, dimana mereka jelas mungkin butuh buat bisa menang di early game. Tapi early mid ini sudah dipegang oleh RBL, tinggal di late gamenya nanti. Jangan sampai tapi ya untuk RBL-nya mereka teleportnya ini gak kompak. Atau ada yang ke-detect seperti tadi.
Lihat kan, ini momennya Om, 2 member penting Om. Ya, Pi sama Ken ya. Iya, depannya juga kepegang soalnya. Emannya ketarik tadi Divine Judgment. Susah banget untuk mereka bisa bertahan memang dari area teamfight 5 lawan 5. Jadi dari Bigetron Alpha mereka harus cek semuanya, nggak boleh terlena lagi dengan kehadiran dari seorang Velo ataupun dari auditizinya yang sekarang menjadi ancaman kedua. Tapi hati-hati ya, teleport Chloe ini kadang iya bisa jadi bagus banget. Bisa jadi malapetaka ya. Iya Iya. kan, maksudnya salah-salah dikit dipunish kayak tadi lah. Contohnya Swallow yang maju ke depan sebenarnya Iya. itu satu buah kesalahan kan, misplay lah bisa dibilang. Betul, dan itu bisa di cover ya tadi untungnya ya. Dengan Iya. heavy spin yang menjepit pas juga tadi. Jadi gak ada yang bisa kemana-mana. Karena tim fight-nya tadi harus diinisiasikan oleh Bigetron melihat detikannya tadi. Kurang 10 detik tuh tadi tuh sebelum respawn. Jadi Iya. mereka langsung initiate, mereka mau team fight. Mereka mau punching fight ya. Ternyata heavy spin yang keluar dan jepit semuanya. Benar, Bigetronnya juga jadi agak buru-buru kan. Lagi-lagi teleport, tapi ada yang nungguin jadi nggak mau di commit juga pastinya kan. Itu dia enaknya, pas udah dipencet ada orang ya udah kalau nggak jadi tinggal keluar aja dari lingkaran. Benar, dan sekarang dari Bigetron karena 2 base rate mereka juga udah nggak ada, ini banyak banget tugas yang harus mereka lakukan. Lord selanjutnya bakal muncul di area top lane dan ini gimana nih untuk clearing wave-nya? Akan diserahkan ke siapa Om? Clear-nya biasanya bakal diberikan untuk yang bisa punya ini ya. Sebenarnya punya potensi buat fast clear lane-nya. Lebih ke Soriso untuk kali ini. Dari potensinya memang karena kalau membiarkan Novanya yang dorong juga agak bahaya ya. Gak ada mekanisme untuk bisa defense. Soriso dia punya Immortal, dia punya Virga Armor. Dan sudah terlihat kalau memang ada Moai di bawah sana. Jadi Soriso hanya ngebagi time. Hanya membuka vision buat teman-teman yang lain. Iya iya, dan bedanya nih kalau di bawah muncul Rebellion dia datangnya bisa pakai teleport. Tuh. Tapi kalau dari Bigetron nih kayak Sorizo nih sekarang lagi clear, ya datangnya agak lama nih. Agak gak adil ya jadinya, tapi kita bakal melihat apakah akan Ketahuan. terjadi satu buah teleport karena masih cukup ramai. Para pemain dari Bigetron Alpha di sekitar area Orange Buff membuat Rebellion menarik lagi keinginannya. Oke, dan hati-hati Super Ken, sakit juga tuh damage dari Loi kan, pasifnya cukup mengganggu dan Lord sudah mulai di-poke kali ini. Hati-hati dengan pergerakan-pergerakan Rebellion karena bisa jadi ini cuman sebagai bait saja. Ya, dan tanpa adanya base turret, chance untuk teman-teman dari Bigetron Alpha kebobolan ini juga akan semakin besar. Banyak banget yang harus mereka perhatikan dalam satu momen saja. Area map ini harus benar-benar dibuka sama sosok Moreno. Oke, reset masih cukup aman sekarang, masih bernafas lagi dari keduanya. Kalau ngomongin defense mungkin Moreno udah paling bagus sih. Jadi dia ya tahan-tahan pas minionnya udah sampai aja. Ya benar karena mau show juga nih RBL mereka Oh bisa. ditarik. Oh, ini dia surprise, Simon! Kali ini yang harus ditumbangkan Bigetron Alpha. Benar-benar pincang sih tanpa adanya seorang Eman. Gak ada yang bisa memberikan damage output terbesar. Burst damage udah gak ada lagi dari Bigetron Alpha. Itu dia pergerakan yang tidak diduga dan bahkan dapetinnya Eman. Sosok penting, sosok pemberi damage apalagi ini sudah masuk ke late game. Oke, Lord kembali hadir untuk Rebellion. Gold yang mereka pegang tidak turun sama sekali, nggak pernah bisa ditarik oleh Bigetron. Sangat-sangat cepat reset dari game pertama Om, bahkan sampai membalikan keadaan sekarang. Ya, Bloye yang ternyata menjadi power banget ya. Ini untuk permainan bagi Rebellion juga. Dan lihat bagaimana mereka langsung zoning dan ingat ini adalah Evolve Lord. Akan jauh lebih berbahaya lagi. Menarik sekali, Immortal sudah nampak untuk teman-teman Bigetron juga kali ini untuk frontlinernya Ki dan juga Sorizo di bagian depan. Tapi tetap aja nih, flanking, hati-hati teleport keluar map. Karena bisa aja tiba-tiba dari luar map dan datang di pinggir. Iya, Slordnya sudah mulai masuk. Bakal coba untuk di-clear terlebih dahulu dengan adanya power dari seorang Eman dan juga Moreno. Butuh waktu yang cukup lama. Butuh seorang Sorizo untuk bisa menjaga di area depan. Tapi pada akhirnya Lordnya masih bisa di-take down. Tapi ingat, Rebellion masih akan ngebawa wave minion mereka selanjutnya. Power 5 pemain dari Rebellion gak boleh diremehkan. Seperti kata Lim Kochel, bisa saja mereka masuk dari bagian belakang. Hati-hati, intinya teleport harus respect dan Sorizo kehilangan Viraga. Yap, cuman Viraga masih bisa kembali lagi buat diambil ya untuk di base. Tapi sekarang wave ini yang satu buat tarikan di Judgment. Dia bakal coba untuk follow up dengan minion. Jadinya 2 pemain terlempar. Tapi output damage nampaknya masih sangat belum cukup untuk memulangkan para pemain dari Rebellion. Vincent berhasil menyelamatkan satu buah Immortal dan Sorizo. Waktunya untuk mundur. Immortal sudah berhasil dipecahkan dan Swallow bisa menyelamatkan dirinya dengan semudah itu. Wow, Bigetron Beta masih bisa defense nampaknya. Masih bisa bertahan dari Bigetron Alpha. Masalahnya udah nggak ada base turret lagi nih, teleport keluar map.
mungkin bisa jadi cara untuk menghancurkan base turret. Namun ketika udah nggak ada base turret nih, mereka harus lebih ekstra hati-hati lagi. Pick off metode yang tadi dilakukan kayaknya nggak berjalan sih kalau misalkan targetnya ke arah Super Ken. Iya, dan dari in-game equipnya juga dengan late game yang seperti ini. Swallow dia udah punya satu Winter juga. Jadi mungkin jual beli antara Immortal dengan Winter sudah harus dilakukan oleh keseluruh pemain ini juga. Dan bagaimana dari Rebellion sendiri kalau memang ada wave minion yang sedang jalan ke atas misalnya dan gak kebaca sama sekali. Mereka bisa saja untuk langsung diversion ke sana. Iya kan, split push jatuhnya ya. Hah? Hati-hati dengan split push sih bener juga. Dari segi item, Super Ken memang agak bocor sih. Ini kena Loi-nya kan. Jadi harus ekstra hati-hati. Dan Eman, dia nggak dapetin space sama sekali om. Sangat susah sih buat Eman karena targetnya dia ada banyak ya. Maksudnya yang nargetin ke dia. Selain daripada itu Auditisi juga berulang kali defense judgment-nya ini bisa melok agar Eman gak kemana-mana. Tuh, Iya, dan iya. dari damage deal-nya juga sebenarnya kelihatan ya. Di mana Swallow memegang damage deal terbesar. Eman masih ada di posisi yang cukup jauh. Ya, tertinggal jauh banget dibandingkan dengan misalnya ya Moreno ataupun bahkan dengan Soriso juga karena Iya. Eman yang ditargetin sedari tadi. Eman yang nggak bisa bergerak pada akhirnya meskipun dia memang punya vengeance tapi kalau dikeroyok apalagi Moai ya dengan item yang sudah selesai. Betul. Itu bahaya banget. Kan kita tahu lah kombinasi Kajakari masuk ke 20 menit ke atas late game. Iya. Iya depannya pun bisa dimakan ya. Immortal satu-satunya solusi kayaknya deh. Kalau ngomongin Kaja bareng sama Kari. Tapi gue jujur lebih khawatir sama split pushnya sih sekarang om. Lebih ngeri gitu loh. Kayak nanti landing jauhnya kan gak kepegang sama Bigetron. Dan itu yang kemungkinan besar akan dimanfaatin sama Rebellion juga. Benar, karena mereka nggak bisa ngebiarin juga kan. Bisa jadi yang datang split push gak cuma satu tapi 3. Iya, dan ini tricky banget. Apa yang harus dilakukan oleh Bigetron Alpha? Mau kontes ke arah Lordnya kah? Atau justru sekarang ini waktunya mereka untuk stay defensif aja, membiarkan Lordnya diambil sama teman-teman dari Rebellion. Yang pasti mereka harus buka pelan-pelan ya. Dan ditarik. Sepertinya ini bukan pelan-pelan yang dimaksud oleh Lim Kocel satu buah Divine Judgment. Untungnya ini men-trigger justru satu buah flicker yang dimiliki oleh seorang Swallow. Bisa dibilang malahan menjadi keuntungan bagi Bigetron Alpha kalau misalnya mereka mau paksa lagi ke arah Lordnya. Super Ken juga udah punya Immortal. Jadi bener-bener bukan target yang optimal buat langsung di shutdown sama Rebellion. Dan lihat, sorry zone-nya udah mulai keras. Dia coba untuk buka di bagian depan dan Lordnya mulai setengah darah. Tarik ulur bakal dilakukan kali ini. Moreno sudah selesai dengan clearing wave yang dimaksud. Dan sekarang minion dia connect ke arah 4 pemain sekaligus. Power of Soraki. Dan kali ini bakal coba untuk memberikan damage-nya juga. Siapa yang bisa berikan karena Evan baru saja akan masuk dengan Zaman Force-nya. Masih butuh waktu. Immortal dari seorang Kamsa sudah mulai pecah. Swallow mencari posisi yang tepat untuk bisa menambahkan eliminasi. Tapi belum berhasil sejauh ini. Oh dijepit. Lihat Moai juga dari bagian bawah masuk. Boy bakal coba untuk blast push ke arah base-nya. Belum. Dan sedikit lagi gagal. Tapi masih ada seorang Audit tidak gagal. Gagal kedua kalinya. Oh my god, masih bisa bertahan karena minionnya belum ada juga dan mulai membalikan keadaan Bigetron. Mereka punya temponya sekarang 5 melawan 3. Cukup berbahaya bagi Rebellion. Dua kali kegagalan, Swallow masih bisa melarikan dirinya dengan cukup cepat teleport yang on point. Tapi sekarang waktunya Lord sepertinya untuk Bigetron Alpha karena dengan posisi kuantitas yang gak terlalu baik. Ini waktunya Bigetron Alpha membalikan keadaan. Yes, tanpa Auditisi dan juga Moai, tanpa adanya enabler untuk bisa memberikan damage yang besar, Super Ken akan bisa meraih Lord Evolve ini. Oke, ini bakal coba di all-in mungkin. Satu percobaan yang begitu baik dilakukan oleh Rebellion namun kegagalan mereka juga langsung diambil. Bigetron mereka pegang temponya dan lihat untuk Lordnya bisa langsung di-clear dan ini bisa jadi free Lord sih Ya, untuk Bigetron. Lihat Vincentnya, dijauhkan. Jadi gak ada retribution sekarang buat RBL. Zoning Hat yang benar-benar jauh banget. Bahkan tadi kita lihat juga bagaimana dari seorang Moreno berhasil memukul mundur Swallow. Sekarang waktunya untuk mereka bakal straight push dari bagian mid lane. Dua pemain dari Rebellion dalam kesulitan yang begitu besar. Bahkan Kars juga harus hilang 1 menit yang mereka butuhkan untuk bisa kembali lagi ke dalam Land of Down. 2 member yang hilang di atas menit 20 respawn time yang cukup lama kali ini Rebellion dalam masalah yang cukup serius. Masih ada diversion kalau memang mau dipakai sebagai usaha terakhir kalau mereka mau. Tapi terlihat oleh Soriso. Itu mereka masih bisa teleport di kanan atas tadi. Iya dan sekarang mulai dikawal juga. Bahkan dari minion wave-nya pun ini udah diikutin, udah dijagain pastinya Soriso di bagian bawah. Bigetron mereka mulai pegang goldnya untuk saat ini. Ya, dorongan wave bakal langsung dilakukan dengan itemization yang udah mulai bervariasi lagi ya Wawa. Yes, sampai dengan late game seperti ini bahkan ada Blood Wings yang sudah dipakai oleh Swallow full. Attack item sekarang untuk Swallow.
Dan kita tahu bagaimana susahnya untuk di late game seperti ini kalau Immortal itu sudah pecah semuanya. Makanya nih, Lordnya masih seger bener lagi di bagian atas kan. Ini bakal susah juga, tapi paling enggak mereka bisa delay sedikit lagi sampai semua member Rebellion spawn. Ya, teleport bukan menjadi opsi lagi untuk sekarang. Gak ada lagi jalan untuk seorang Suelo melakukan flanking. Tapi hati-hati Super Ken yang udah mulai kehilangan nyawanya. Setengah darah sudah nggak ada. Tapi mereka masih punya sosok Lord yang begitu beribadah. Minion Fury kembali lagi ditunjukkan oleh seorang Kim Penalty Zone. Menjadi satu balasan Big Cat Nova. Harus mulai berhati-hati, tapi mereka berhasil. Mereka berhasil memulangkan kartu dengan sekian kalinya. Bahkan dengan nyawa yang terbatas. Audit tertembak oleh seorang Moreno. Dan ini waktunya Big Cat Nova fokus karena bisa 2-0. Bigetron Nova 2-0 Israel Rebellion melakukan sebuah kesalahan yang cukup